Saya perkenalkan helm yang satu ini. Petisi dari New Type, ayo brand lain jangan melulu buat helm open face ataupun sport helmet, start buat helm modern retro seperti ini. Behold, baru di 23 JP Rocker. Saya mendengar banyak hal tentang tipe yang satu ini dan akhirnya sampai di studio. Jika kita intip, kamu sudah pasti tahu dari bentuk legendarisnya. Karena ini adalah bentuk helm yang secara original dipopulerkan oleh Bell bertipe bullet pada akhir 1960. Keindahannya dari itu adalah gaya retro klasik yang benar-benar tidak lekang dengan zaman dan selaras dengan sekte pengendara sepeda motor tertentu, mau motor retro klasik ataupun retro modern, alih-alih memang mengedepankan gaya menomortigakan fitur, dia tidak mengorbankan perlindungan dan juga tidak mengorbankan kenyamanan. Saya benar-benar sangat heran kenapa sampai saat ini belum ada brand helm di Indonesia yang berani membuat helm full face retro seperti ini. Jangan salah. Saya tidak bilang Rocker ini copy paste dari Bell Bullet, tapi pada nyatanya memang ada perusahaan helm internasional lain yang sangat terinspirasi secara besar dari yaitu Bell Bullet. Dan ya, laku keras loh. Seperti Torch T1, Shoei Glamster, Bitwell Gringo, dan AGV X3000. Mari kita geser. Yang saya punya di depan ini adalah Rocker dengan tipe warna RK1. Juga ada beberapa motif grafik yang lain, cuma to be honest, tidak begitu banyak pilihan. Fitment, long oval head shape. Pikirkan Arai Signet X, pikirkan AGV X3000, dan pikirkan LS2 Aero Evo. Lebih panjang di depan belakang daripada di kiri kanan. Terbukti ketika saya notabene intermediate oval memakai helm long oval. Rasanya saya kepingin downsize satu level, cuma sayangnya JP Rocker ini mentok cuma sampai di ukuran M. Ini merupakan size kepala saya, tapi karena long oval, saya goyangin ke kiri kanan, dia nggak goyang sama sekali. Tapi pas saya gerakin ke atas ke bawah, helm ini langsung rada kendor. Memang tipe seperti ini bukan untuk kepala saya. Saya jadi ingat ketika helm bertipe seperti ini pertama kali keluar zaman dulu, trade off banget perihal perlindungan. Style yang masih nggak bagus sama sekali, berikut juga perlengkapan. Dan fitment, wah kacau banget deh. Kalau tidak percaya, ini tetangga saya, Om Duan. Musisi profesional dan lagi buka bisnis kedai kopi nih. Wah, banjir rezeki ya Om. 57,5 cm dan round oval head shape. Rocker ini pas banget di kepalanya. Nggak ada pressure point sama sekali karena memang busanya kurang greget. Dalam konotasi yang ya oke lah. Seperti saya bisa kita lihat si Om pun kesulitan untuk ngunci ini helm. Satu kata buat helm ini dari si Om adalah Cafe Racer. Approve! Thank you Om Duan. Saya beli dengan harga Rp790.000, sudah komplit dilengkapi dengan material ABS, SNI DOT, flat visor, double D-ring, dan 1,583 kg. Let's take a look at the helmet itself. Mari kita bahas dari luar menuju ke dalam, dan seperti yang saya bilang hanya terbuat dari ABS. Jadi memang terbilang budget kalau kita compare dengan Bell Bullet yang notabene lebih premium luar dalam dan shell-nya terbuat dari fiberglass. Tapi tenang, dia sudah lolos DOT dan SNI, at least kamu nggak salah gaul gunain ini helm di sirkuit. I think you'll be good to go. Balik lagi ke helm ini, ventilasi dari si Rocker. Untuk sebuah helm retro, saya bisa bilang skema yang ada itu terbilang bagus. Ventilasi di depan dagu yang bisa kamu operasikan via tuas di belakang dagu helm ini. Buka, buka, dan tutup. Dan 3 ventilasi pasif tepat di depan kepala sini yang directly akan mengalirkan angin ke dalam jalur EPS. Saya jatuh cinta banget dengan warna yang saya pilih. Pol banget aura vintage retronya. Ada didominasi warna putih bagian atas ini, dan sisanya warna merah, orange, kuning, dan hitam di porsi terbawah dari helm ini. More or less seperti represent bendera negara Jerman gitu. Logonya juga terbilang minimalis, cuma ada 2 di depan belakang. Tapi saya berharap logonya itu bisa dilepas pasang, jadi memungkinkan kita untuk mendapatkan 100% clean retro looks. Dan sejujurnya helm ini nggak sepenuhnya seperti bola bowling ya. Tapi memang pada dasarnya bagian atas ini terdapat lekukan gitu.
Apa cuma perasaan saya saja, cuma bagian depan chin guard ini rada lembek ya. Keras tapi condong ke lembut gitu materialnya. Dan menuju ke belakang kamu akan melihat cekungan di belakang sini. Karena mereka telah mengintegrasi ventilasi Venturi untuk memberikanmu ventilasi udara yang baik dan membuatmu tetap sejuk saat berkendara. Remember, lo nggak perlu jadi anak Harley Davidson untuk punya helm seperti ini. Mungkin kamu tipe orang yang menomor 2-3 performa daripada gaya atau heritage itu sendiri. Mungkin kamu adalah pengguna cafe racer, tracker, scrambler, klasik, bobber, scooter, chopper, bread style, sidecar, dan bahkan modern klasik. Mungkin kamu masih naik Honda Astrea atau bahkan Supra Bapak sampai saat ini. Mungkin juga Yamaha XXR 155. This is what this helmet is all about. Ketika kita membicarakan main visor, saya sudah bilang tadi bahwa JP Rocker ini menggunakan clear flat visor. Saya nggak mau bilang pandangan ke kiri kanan atas bawah itu luas karena ini bukan helm balap. Tapi yang pasti kaca helm ini besar banget. Berhasil memberikan efek bahwa pandangan di depan mata kamu itu besar juga. Mungkin pandangan ke bawah aja kali ya yang terbatas karena chin guard helm ini terbilang rada maju. But nah, it's not a big deal. Side pods atau kuping yang bentuknya keren dan minimalis banget. Hard plastik gitu apa besi saya kurang yakin. Yang bunyinya seperti ini. Cuma jujur saya belum coba membuka kaca utama helm. Karena sistem penguncian di kupingnya ini terbuat dari material yang dingin dan super licin banget. Jadi saya bingung bukanya. Saya berharap ke depannya ada grip yang user friendly untuk membuka kaca ini. Karena memang tidak bisa dipungkiri, banyak user helm retro yang akan memodifikasi kaca depannya ini menggunakan kaca model cembung atau dirt goggles sekalipun. It's all about style bro, and I think it looks great. Helm ini punya 5 detents, 1, 2, 3, 4, 5. Dan actually detensnya terbilang solid untuk dioperasikan. Yes, I know JP, you don't have to tell me twice. Mari kita miringin, where is my donut? Sebelum kita pretelin helm ini, ada satu hal yang perlu kamu tahu. Seringkali ketika kamu melihat helm retro full face atau mungkin yang murah-murah, semurah-murahnya mereka itu tetap ada di angka 6-7 juta ke atas. Ketika kamu menggelontorkan dana di bawah 1 juta, bisa dibilang itu adalah sebuah investasi keselamatan yang ekonomis. Tapi 100% saya garanti kamu tidak akan mendapatkan kualitas yang premium dari helm-helm retro full face yang ada di teritori 6-7-8 juta itu. Kulit sintetis di bagian leher bawah sini, kulit sintetis di bagian neckroll, dan kulit sintetis di bagian tepat di depan jidat kamu sini. Mulai dari bantalan pipi sampai bantalan mahkota kepala semuanya bisa dicopot dan mudah untuk dibersihkan. So, as I start pull everything apart, notice anodized double D-ring. Warna merah metalik gitu yang handle gripnya terbuat dari kulit sintetis, dan klikan double D-ring yang super kecil banget terbuat dari magnet. Mirip apa ya saya lupa. Cuma ini oddly kecil banget. Terlalu minimalis, susah ditemukan, saya kurang suka. Tali double D-ring panjang, jadi kita punya kemampuan untuk mengikat leher kita sampai sekencang apa. Dan cheek pads, cukup perforated, ada cordon speaker, tidak ada material berelemen sweat atau gimana juga. Busa-busa ini terbilang besar, tapi menurut saya kurang berkarakter aja. Terlalu kempot, ada potongan tapi tidak begitu dalam jika kamu berniat untuk install communication system pada si rocker. Tapi jujur saya akan mengatakan sesuatu. Saya pikir kamu benar-benar ada gila jika membeli helm cantik ini dan memasang Bluetooth unit saat berpergian. Atau sekedar menempelkan sesuatu di luar helm yang akan mengambil sisi indah dari sebuah gaya retro. Yang orang tidak sadar. Walaupun helm modern ini sudah up to date dengan memprovide teknologi yang ada. I mean, kamu bisa, ini helm kamu, sah-sah aja. Cuma extremely sangat jarang saya melihat di sini atau bahkan di luar negeri, rider menggunakan helm seperti ini menggunakan Bluetooth unit. Karena memang culture-nya seperti itu. Mereka beneran totalitas nyari retro style look dan bentuk se-clean mungkin. Crown liner bukan model kancing atau tipe slide-in, melainkan model velcro yang dikretek gitu. Karena helmnya long oval, saya ngerasa dia ini memerlukan sedikit bantalan tambahan di beberapa area yang menurut saya rada kosong. But nah, it's not a big deal. Karena tipe kepala saya ini bukan untuk struktur helm ini. Dan perhatikan, jaring yang akan meningkatkan aliran udara sini. Sekali lagi, mereka terbilang detail pada si rocker. Tipe busa yang hypoallergenic juga, alias material tersebut diformulasikan untuk sebisa mungkin tidak menimbulkan reaksi alergi. Semuanya melakukan pekerjaan dengan baik, tapi saya berharap desain seperti ini sedikit lebih mewah aja. Wop, 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 badabing, badabung.
EPS. Dua lubang channels yang besar dari depan, mulus tidak ada parit-parit, dan exit lubang Venturi exhaust yang kecil di belakang sini. Size comparison. Ini ZS611, oli terbaik motor Matic, ngap. Review saya sebelumnya KYT Striker, dan bola tangan fisioterapi. Apa yang saya suka? Tentu saja nomor satu adalah undeniably looks amazing. Desainnya sangat mempesona. Helm ini bukan untuk semua motor. Alih-alih kalau kamu pede-pede aja seperti saya nggak peduli apa kata orang lain mah go ahead. Tapi fakta bahwa helm ini akan menjadi satu dengan tipe motor yang kamu bawa beserta dirimu, itu sangat tinggi. Number 2, materialnya apik. Seperti kuping ini, kaca yang besar ini, motif dari helm ini, walaupun bagian depan dagu sini nggak rapi, 800.000. Anodized double D-ring, dan finally ada brand yang mendengar ide saya 2 tahun yang lalu mengenai pemasangan reflektor di belakang sini. Fix, semuanya ini cakep. Number 3, dia ini adem. Saya ulangi, dia ini adem. Bukan dari ventilasinya. Oke guys, ini rada aneh karena poin yang satu ini bisa aja masuk dalam poin hal-hal yang saya tidak suka. Kepala ini tidak merasakan ada sirkulasi angin keluar dari 3 ventilasi atas ini, melainkan hanya dari bawah. Walaupun ada hembusan angin yang cukup berlimpah, dia ini bukan model helm yang berisik ada suara siulan gitu. Karena apa? Kacanya ini raket banget. Good job JP. Kenapa nggak terasa angin dari atas sini jika kamu bertanya? Menurut tesis seorang new type, 3 ventilasi ini nggak bolong. Sepertinya ya, kamera yang saya pakai ini belum yang 60 juta gitu, jadi sebetulnya kamu akan kesulitan melihat dari monitor. Tapi 3 ventilasi jidat ini terdapat semacam karet spandex gitu yang menghalangi di belakangnya percis. Jadi nggak bolong. Aneh ya, saya baru nemuin seperti ini. Tenang, EPS-nya itu bolong kok 2 biji gitu. Cuma jaraknya terlalu jauh ya. Lubang EPS-nya itu ada di bawah jari saya sini, dan lubang intake ya jauh di bawah sini. Karena desainnya seperti ini, hoki banget ini helm adem. Number 4, menurut saya hal pertama yang diperhatikan orang tentang rocker ini adalah betapa besarnya kaca utama. Rasanya kamu itu seperti menggunakan helm open face dengan proteksi helm full face. Tidak hanya membuat tampilannya cukup keren, menurut pendapat saya yang rendah hati dan kadang-kadang suka extremely ngegas, kaca utama ini berhasil memberikanmu bidang pandang yang hampir tak terbatas dibandingkan dengan kebanyakan helm sport full face lainnya. Menurut saya, itu adalah salah satu fitur yang paling menonjol dari rocker. Hal ini tentu saja membuat segalanya menjadi lebih mudah. Saya bisa menyelesaikan lebih banyak hal tanpa harus menggerakkan kepala atau mengeluarkan energi. Head checking untuk pergantian jalur hampir sama sekali tidak diperlukan. Saya dapat melirik instrumen pada kokpit motor saya tanpa harus memiringkan kepala. Dan ini hanya membuat keseluruhan pengalaman berkendara lebih baik dan sebagai hasil akhirnya lebih menyenangkan. Number 5, harganya terbilang cukup pas. Akan lebih pas lagi kalau mereka memberikan aksen satu warna pada bagian sisi interior ini. Apa yang saya nggak suka? Nomor 1, sayangnya jendela luas melihat dunia ini tidak datang tanpa beban. Salah satu kekurangan memiliki pelindung pandangan sebesar tambang Freeport adalah tidak ada sisipan pin lock yang tersedia. Yang berarti rocker bukanlah wadah yang baik saat udara dingin. Karena juga tidak ada chin curtain atau tirai dagu, di kecepatan tinggi, mau cuaca dingin ataupun panas, wajahmu akan ngerasain setiap hembusan angin. Nomor 2, ventilasi jidat. Come on JP, jangan di-korting dong fitur seperti ini. Nomor 3, masukkan aja buat brand ini perihal keseluruhan feel dan kualitas busa. I mean, interliner yang ada itu oke, tapi somehow rada kasar. Feel budgetnya ketika kita pegang-pegang itu terasa. Apalagi in the long run, mereka terbilang letoy. Nomor 4, klikan magnet double D-ring yang terlalu kecil. Nomor 5, rocker adalah helm yang terinspirasi retro. Jadi itu berarti aerodinamisnya bukan yang terbaik yang bisa dirasakan oleh manusia. Ada alasan mengapa helm modern yang sudah ada tidak dibatasi dengan mencoba terlihat seperti masa lalu. Karena ternyata bola bowling bukanlah bentuk yang paling aerodinamis di dunia. Dan hal ini tentu saja membuat rocker memiliki 2 gangguan terkait. Yang pertama adalah pada kecepatan tinggi. Jika motor kamu tidak mempunyai wind protection atau perlindungan terhadap angin, kamu akan mengalami buffeting atau turbulensi. It's not actually bad, tapi ketika kamu naik ke 80 above and beyond, kamu akan benar-benar mulai menyadarinya. Yang lainnya adalah ketika kaca utama fully terbuka. Akan mulai terdengar bersiul aja di telinga kamu dengan kecepatan sekitar 40 km per jam. Tapi ingat, itu ketika kaca utama terbuka. So, biarkan saya menutup video ini dengan kalimat, "There's nothing like this on the market."
especially di Indonesia ini. Ada, tapi kamu harus merogoh kocek 6-9 juta untuk helm-helm retro import yang legendaris. Setiap 1000 tahun sekali, akan muncul helm yang memberikan keseimbangan sempurna antara fungsi modern dan bentuk yang vintage. Diciptakan dan diimplementasikan dengan sangat cerdik karena terinspirasi, sehingga dapat digunakan oleh semua orang yang memiliki gaya dan passion berkendara motor. Helm yang bisa dibawa kemana saja, melakukan apa saja, dan terlihat absolutely stunning saat melakukan hal-hal itu. Dan saya rasa JP Rocker ini adalah helm tersebut. Tapi gimana menurut kamu dengan rocker yang satu ini? Apakah klasik beneran lebih asik? Gak cocok dipakai di zaman now? Apakah dia butuh improvement? Dan di bagian mana kalau butuh improvement? Let me know in the comments down below. Saya Geran New Type. Thank you so much for watching. I'll see you in the next awesome video. Happy Halloween! Blah blah blah.